Jadi standar MFK ini mungkin salah satu standar yang cukup banyak perubahannya untuk standar yang baru ini. Kita akan bahas satu-satu. Dasar dari standar ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mengenai rumah sakit, yaitu rumah sakit dibangun serta dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan peralatan yang dapat difungsikan serta dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan keamanan, mencegah kebakaran atau bencana, dengan terjaminnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit. Jadi ini memang satu standar yang sangat besar. MFK ini mungkin paling banyak temuannya kalau kita survei di banyak rumah sakit di Indonesia, karena memang banyak rumah sakit yang mungkin belum menyadari bahwa MFK ini itu sebenarnya satu bagian yang sangat penting. Ya biasanya kalau di rumah sakit kita berpikir dari sisi rumah sakitnya saja, dari sisi klinisnya. Tapi kalau sebenarnya kita melihat, kalau kita lihat dari undang-undangnya saja seperti ini adalah sebenarnya satu bagian yang sama besar. Jadi kalau tadi sisi klinisnya baik dokter maupun yang lainnya PPA itu memberikan, tapi di sisi yang satunya lagi fasilitas ini adalah suatu penunjang yang sangat penting untuk mendapatkan suatu lingkungan kerja yang aman. Ya, jadi kita akan bahas satu-satu bagaimana kita mempunyai lingkungan kerja yang aman, ya. Seluruhnya kita ada 10 fokus area untuk standar MFK ini. Ada 16 standar dan kemudian ada juga 72 EP. Ya, cukup banyak ya Bapak Ibu. Untuk fokus areanya di sini ada kepemimpinan dan keperencanaan, keselamatan, kemudian keamanan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah B3, proteksi kebakaran, kemudian konstruksi dan renovasi, penanganan kedaruratan dan bencana, peralatan medis, sistem utilitas, dan juga pelatihan. Ya, ini semuanya juga satu yang sangat besar, sehingga memang siapapun yang menjadi kepala dari tim MFK ini atau K3RS ini adalah sesuatu yang pekerjaannya sangat rumit karena banyak sekali fokus area yang harus dicakup oleh mereka. Ya. Untuk standar MFK 1, di sini sudah pasti rumah sakit mematuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan, prasarana, dan peralatan medis di rumah sakit. Ya, elemennya yang pertama adalah menetapkan regulasi terkait MFK ini yang meliputi poin A sampai J, ya. Nanti kita bahas. Kemudian juga yang nomor 2 yang paling penting adalah melengkapi izin-izin dan sertifikasi yang masih berlaku. Ya, rasanya kalau ini sama seperti akreditasi yang sudah pernah kita persiapkan sebelumnya, izin apa yang harus kita persiapkan, sertifikasi apa yang harus dipersiapkan itu sama, ya tidak ada yang berubah. Kemudian nomor 3, pimpinan rumah sakit memenuhi perencanaan anggaran sumber daya serta memastikan rumah sakit memenuhi persyaratan undang-undang. Ya, jadi artinya tadi tentunya untuk mendapatkan izin-izin tertentu tadi atau sertifikasi tadi harus ada perencanaan anggarannya agar sumber dayanya sesuai untuk dikeluarkan izin dan juga memiliki sertifikasi yang memang paling terkini dan masih berlaku pada saat survei tersebut dilakukan. Ya. Ini tadi fokusnya yang 10 itu ya, kita sudah bahas satu-satu. Jadi kita bikin satu saja regulasinya untuk 10 fokus standar tadi A sampai dengan J. Ya, jadi buat satu regulasi untuk semuanya sampai selesai ya. Untuk standar MFK 2 di sini ada penanggung jawab yang kompeten. Ya, jadi kalau tadi regulasinya sudah ada, maka sekarang siapa yang akan melaksanakan? Jadi penanggung jawab ini harus memiliki kompetensi dan pengalaman untuk mengelola fasilitas dan keselamatan di rumah sakit. Ya, kalau sudah ada penanggung jawab MFK, sudah pasti ada programnya. Ya, itu diminta dalam elemen B. Nah, programnya ini tadi volumenya poinnya juga A sampai J ya, balik lagi ke yang tadi Bapak Ibu, yang ini programnya isinya semua. Dan kemudian penanggung jawab MFK tadi melakukan pengawasan dan evaluasi MFK setiap tahunnya meliputi poin A sampai G pada maksud dan tujuan serta melakukan penyesuaian program apabila diperlukan. Ya. Kemudian penerapan program MFK pada tenant atau penyewa lahan yang berada di lingkungan rumah sakit meliputi poin A sampai E yang ada pada maksud dan tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa baca mana yang khusus untuk tenant, ya mana juga yang khusus untuk program MFK di rumah sakit. Ya. Nah, ruang lingkup dan penanggung jawab tugas dan penanggung jawab MFK ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah keselamatan. Ya, jadi kalau keselamatan ini berbau dengan sesuatu yang berbau fisik ke rumah sakit.
Ya, jadi tadi bangunan, prasarana, fasilitas, ya, konstruksi, kemudian peralatan rumah sakit yang tidak menimbulkan bahaya dan resiko bagi staf dan pengunjung. Kalau keamanan itu adalah proses perlindungannya. Ya, perlindungan dari mana? Dari kehilangan, dari kerusakan, gangguan, dan akses atau penggunaan yang tidak sah. Juga harus bertanggung jawab terhadap bahan dan limbah berbahaya. Dalam hal ini termasuk pengelolaan B3 dan juga radioaktif kalau memang rumah sakitnya ada ya penggunaan alat-alat radioaktif, dan bahan berbahaya lainnya itu dikontrol dan limbah berbahaya dibuang dengan aman. Jadi setiap jenis limbah itu punya cara pembuangan tersendiri, tidak sama. Ya, apalagi kalau dia limbah radioaktif itu tergantung jenis radioaktif yang digunakan itu memiliki cara pembuangan yang berbeda, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk proteksi kebakaran, bagaimana penilaian risiko yang berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan seluruh aset, properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Ya, jadi kebakaran ini sesuatu yang tidak hanya sifatnya hanya sekedar kita sebenarnya punya apar gitu ya, tapi aparnya tadi apakah sudah sesuai, apakah jumlahnya cukup gitu ya, apakah tadi sesuai juga dengan tipe dari ruangan yang dilindungi ya, contohnya misalnya medical record itu aparnya akan berbeda ya. Ruangan IT server itu aparnya akan berbeda. Jadi semua orang atau ruang MRI misalnya aparnya akan berbeda. Jadi proteksi kebakaran harus disesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Tidak sama semuanya hanya menggunakan satu jenis apar. Kemudian yang kelima adalah penanganan kedaruratan dan bencana. Ya, jadi kalau sampai terjadi suatu bencana, keadaan darurat, misalnya seperti contoh gempa bumi, ya, atau ada tsunami, misalnya contoh, bagaimana tadi keadaan tersebut direncanakan secara efektif, termasuk evaluasi integritas struktural dan non-struktural lingkungan pelayanan dan perawatan. Ya, apakah bangunan tersebut misalnya sudah tahan gempa? Apakah bangunan tersebut misalnya kalau ada tsunami bagaimana kita ininya gitu? Atau banjir misalnya, paling sering ya. Di Indonesia salah satunya itu kan banjir. Bagaimana nih kalau banjir nanti apakah pasiennya harus evakuasi misalnya semua? Ya, itu salah satu contoh. Masih lanjut lagi ke tanggung jawabnya yaitu peralatan medis ya. Jadi semua peralatan medis tersebut yang ada di rumah sakit dipilih, dipelihara dan digunakan dengan cara yang aman dan benar untuk mengurangi resiko ya. Juga sistem utilitas. Di sini sistem utilitas itu ada listrik, ada air, ada gas medik dan juga sistem utilitas yang lainnya harus dipelihara dan diminimalkan dari risiko kegagalan pada saat pengoperasian. Ya, jadi kalau listrik itu tidak boleh sampai ada gagal operasi ya. Tidak boleh nanti misalnya lagi tengah-tengah dokternya operasi di ruang operasi listriknya mati, gensetnya nggak nyala misalnya. Nah, itu pasiennya gimana? Ya apalagi kalau misalnya menggunakan alat-alat yang sifatnya menggunakan listrik ya sebagai sumber utama untuk pengoperasiannya, itu akan sangat berbahaya. Konstruksi dan renovasi. Ya bagaimana tadi resiko terhadap pasien, staf dan pengunjung diidentifikasi, kemudian dinilai selama konstruksi, renovasi dan pembongkaran tadi dilakukan. Pelatihan, ya pelatihan ini harus benar-benar dilakukan untuk semua staf. Termasuk juga penyewa lahan kalau memang mereka ada, dan bagaimana pengetahuan mereka tentang K3 termasuk penanggulangan kebakaran itu harus tahu semua. Ya, demikian juga tadi PPI, ya PPI juga harus sama. Semua penyewa juga harus paham tentang standar PPI. Kalau standar PPI-nya misalnya mereka buka kafe di rumah sakit Bapak Ibu, bagaimana standar PPI terhadap dapur yang ada di situ? Tadi pelayanan makanan, itu juga harus dicek. Berbarengan juga dengan MFK. Ya, jadi biasanya temuan itu Bapak Ibu, kalau MFK-nya temuannya banyak, PPI-nya juga temuannya banyak. Itu sekali 3 uang. Ya, nggak bisa MFK-nya bagus banget, terus PPI-nya itu pasti ada hubungan, karena satu standar itu akan saling mengikat satu sama lain. Ya, jadi kalau satu misalnya sudah kena, biasanya nanti itu temannya juga akan kena juga di situ, gitu ya. Kemudian pengawasan kepada para tenan atau penyewa lahan yang melakukan kegiatan di dalam area lingkungan rumah sakit. Ya tadi ya, bagaimana sistemnya kita mengawasi para penyewa lahan tersebut. Ya, penanggung jawab MFK melakukan pengawasan terhadap manajemen fasilitas tadi yang meliputi apa aja. Yang pasti semua aspek program MFK itu harus dilakukan pengawasan. Ya, dan juga harus memberikan rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi, dan sumber daya. Dan tadi pengawasannya harus konsisten dan berkesinambungan, ada edukasi bagi staf, ada pelaksanaan pengujian atau testing dan pemantauan program. Ya, jadi kalau misalnya tadi program bencana, gimana cara pengujiannya? Ya, kalau alat medis, pengujiannya seperti apa? Penilaian ulang secara berkala dan merevisi program MFK jika dibutuhkan. Ya,
laporan tahunan kepada direktur, dan juga pengorganisasian dan pengelolaan laporan insiden atau kejadian terkait dengan MFK untuk selanjutnya dilakukan analisis dan upaya perbaikan dari laporan-laporan tersebut. Ya, jadi laporan-laporan yang terkait dengan kejadian-kejadian yang ada dalam manajemen fasilitas dan lingkungan setelah keselamatan itu semuanya harus ada laporannya dan ada analisa serta upaya perbaikannya. Nah, kompetensinya tentunya banyak jadinya ya. Artinya seseorang ini harus punya pengalaman atau mampu mengelola dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan satu yang udah pasti K3. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, scheduling atau kesehatan lingkungan. Yang ketiga, farmasi. Ini tentunya bukan berkaitannya dengan obat ya Bapak Ibu, tapi tentang tadi bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengelolaan alat kesehatan, tadi ya, manajemen utilitas untuk alat-alat kesehatan, serta juga pengelolaan utilitas itu sendiri. Jadi artinya tidak mungkin satu orang di dalam sebagai ketua pelaksana MFK ini paham terhadap semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu memungkinkan, buatlah tim untuk MFK di rumah sakit yang isinya orang-orang yang paham terhadap ini. Itu karena nggak mungkin seseorang misalnya saya dokter juga, perawat juga, fisioterapi juga, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti Bapak Ibu harus buat tim, siapa yang menjadi kepalanya, silahkan salah satu dari orang ini, tapi kemudian ada tim yang memang masing-masing punya kekuatan di bidang ini gitu, yang akan saling membantu dan kemudian berkoordinasi ke depannya untuk melaksanakan semua kegiatan MFK. Ya. Masuk ke MFK 3 di sini tentang keselamatan ya. Jadi yang diminta adalah rumah sakit mengelola dan memantau keselamatan yang meliputi satu, pengelolaan risiko keselamatan di lingkungan rumah sakit secara komprehensif. Yang kedua, penyediaan fasilitas ya. Jadi bagaimana fasilitas pendukung yang aman untuk mencegah kecelakaan dan cedera, penyakit akibat kerja, mengurangi bahaya dan risiko, serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Ya. Yang ketiga adalah ronde fasilitas atau pemeriksaan fasilitas dan lingkungan secara berkala dan dilaporkan sebagai dasar perencanaan anggaran untuk perbaikan, penggantian, atau upgrading. Ya, jadi memang yang namanya tim MFK ini tuh salah satu tim yang mungkin dalam waktu 365 hari itu paling jarang tidurnya. Ya, karena memang pekerjaan mereka kalau dilihat dari fokus standarnya itu sangat besar. Ya, jadi rumah sakit itu ibaratnya tidak bisa berjalan kalau MFK di rumah sakit itu tidak berjalan dengan baik. Bukan hanya dokternya saja, tapi juga fasilitasnya harus diperhatikan. Ya. Elemen penilaiannya di sini ada proses pengelolaan keselamatan yang meliputi poin A sampai C pada maksud dan tujuan. Ya, tadi kita sudah lihat. Ada integrasi program kesehatan dan keselamatan kerja staf dalam program MFK. Jadi yang dulu bingung antara K3 dengan MFK itu batasannya seperti apa, sekarang sudah jelas ya bahwa K3 itu adalah bagian dari MFK, Bapak Ibu. Jadi MFK ini memang besar sekali ya. Kemudian ada pengkajian risiko proaktif terkait keselamatan di rumah sakit yang didokumentasikan dalam daftar risiko atau risk register. Ya, jadi setiap tahun ada risiko yang terkait dengan seluruh keselamatan, kemungkinan adanya potensi gangguan keselamatan di rumah sakit itu harus ada pengkajian risikonya secara proaktif. Ya, jadi misalnya apa? Contohnya misalnya kalau ada sesuatu yang menurut kita misalnya sudah harusnya diganti tapi belum diganti, maka itu secara risiko, secara proaktif harus menjadi prioritas untuk diganti. Kenapa? Karena kalau itu tidak diganti, maka itu akan membahayakan keselamatan untuk pasien di rumah sakit. Ya, jadi nanti orang MFK ini juga harus paham mengenai manajemen risiko. Ya, jadi manajemen risiko itu ada di semua, ya bukan hanya sekedar di PMKP atau di TKRS saja, tapi ada juga di MFK, ada juga di PPI. Ya, jadi memang semua dalam satu rumah sakit harus paham mengenai manajemen risiko. Dan yang terakhir untuk elemen D-nya, ada pemantauan risiko keselamatan yang dilaporkan setiap 6 bulan kepada pimpinan rumah sakit. Ya, jadi kalau di dalam hal ini sebagai kepala MFK, tahu potensi apa yang akan terjadi untuk keselamatan dan bagaimana itu dilakukan tindak lanjutnya dan bagaimana itu dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit setiap 6 bulan. Kalau tadi keselamatan, maka sekarang keamanan. Ya, jadi tadi terkait fisik, kalau sekarang terkait dengan keamanan. Ya, keamanan adalah bagaimana lingkungan yang aman. Ya, lingkungan yang aman untuk siapa? Untuk semua. Untuk staf, untuk pasien, untuk pengunjung. Ya. Bagaimana kita menjamin suatu lingkungan yang aman, misalnya dengan memberikan identitas atau tanda pengenal. Ya. Bagaimana melakukan pemeriksaan dan pemantauan keamanan fasilitas dan lingkungan secara berkala.
Ya, jadi kalau misalnya ada security, bagaimana security-nya melakukan ronde untuk melihat apakah ada gangguan terhadap potensi terjadinya gangguan keamanan ya dan fasilitas lingkungan. Ya, kemudian juga pemantauan pada area berisiko. Ya, jadi kalau ada area yang memang terpencil, misalnya gitu, tidak sering dijangkau, mungkin harus ditaruh CCTV di situ. Jadi bagaimana menjamin keamanan di semua lingkungan rumah sakit, tidak hanya di bagian yang banyak orang, tapi juga di bagian yang sedikit orang atau mungkin jarang dijangkau oleh orang. Ya, melindungi semua individu yang ada dalam lingkungan rumah sakit terhadap kekerasan, kejahatan, dan ancaman. Ya, jadi jangan sampai tiba-tiba misalnya ada orang yang masuk ke dalam rumah sakit kemudian melakukan kekerasan misalnya kepada perawat misalnya atau kepada staf admisi kita atau mungkin staf informasi yang ada di rumah sakit. Ya, itu bagian dari keamanan. Menghindari kehilangan, kerusakan dan pengerusakan barang milik pribadi baik di dalam rumah sakit. Ya, jadi kalau di rumah sakit kita mewajibkan atau kita harus bisa menjaga keamanan dari barang-barang milik pasien. Walaupun tanggung jawabnya tidak 100% ada di kita. Ya, tapi kita harus punya proses untuk menjaga atau mengelola barang-barang milik pasien tersebut. Ya, karena pada saat mereka masuk ke rumah sakit, walaupun kita fasilitas umum, tetap bagaimanapun tanggung jawab kita. Ya, walaupun di depan nanti mungkin pada waktu masuk pasiennya sudah tanda tangan bahwa karena ini fasilitas umum, ya kalau hilang ya berarti kita tidak bertanggung jawab. Betul, tapi tetap ada proses untuk mengawasi itu. Tidak berarti karena itu tanggung jawab pribadi, kemudian kita tidak melakukan pengawasan. Ya. Untuk elemen penilaiannya di sini yang pertama ada prosesnya ya tadi A sampai E-nya apa? Ada pengkajian risiko proaktifnya ya dan kemudian membuat daftar risiko di rumah sakit. Kemudian ada pemantauan risiko keamanan dan yang dilaporkan setiap 6 bulan kepada direktur. Ya, jadi sama nih untuk tadi keselamatan dan keamanan ada pengelolaannya, ada pengkajian risikonya, kemudian ada pemantauan risikonya. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu harus buat. Kita masuk ke standar lanjutnya, yaitu kalau keselamatan dan keamanan sudah selesai, kita masuk ke bagaimana pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3. Ya, di sini rumah sakit menetapkan dan menerapkan pengelolaan bahan berbahaya beracun sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, jadi nomor 1 nanti kita bahas poin sampai hanya bagaimana melaksanakan proses pengelolaannya. Ya, dan juga tadi ada nomor 2-nya diminta lagi pengkajian risiko secara proaktif terkait pengelolaan B3. Ya, jadi misalnya kalau kita punya daftar B3, bagaimana kita melakukan pengkajian risiko mana dari daftar B3 kita ini yang paling berbahaya. Ya, contoh, misalnya kalau di rumah sakit kita menggunakan formalin, itu salah satu bahan B3 yang paling berbahaya. Ya, semuanya berbahaya, terhirup berbahaya, ya kemudian kena kena tangan atau kulit itu berbahaya, kena mata apalagi ya. Jadi semua tentang formalin itu kayaknya nggak ada yang nggak berbahaya. Nah, bagaimana kita melakukan pengkajian resikonya? Kemudian kalau memang itu berbahaya, bagaimana kita melengkapi staf untuk kalau ada pajanan ya. Apakah ada tadi body washer atau ada eye wash station misalnya gitu atau ada spill kit kalau ada tumpahan. Ya bagaimana mereka mengawasi itu. Kemudian staf dapat menjelaskan dan memperagakan bagaimana penanganan tumpahan B3. Jadi kalau ada B3 dan macam-macamnya, kalau yang tumpahannya seperti ini bagaimana cara menanganinya. Kalau tumpahannya misalnya darah seperti apa? Kalau tumpahannya misalnya yang lain gitu ya, misalnya contohnya itu seperti apa. Jadi itu yang harus dibuat regulasinya oleh rumah sakit. Dan kemudian staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan tindakan, kewaspadaan, prosedur, dan partisipasi dalam penyimpanan, penanganan, dan pembuangan limbah B3. Jadi mereka tahu bagaimana menggunakannya dengan aman, bagaimana membuangnya, bagaimana kalau sampai terjadi paparan, dan bagaimana kalau terjadi ada tumpahan. Ya, jadi itu yang harus diedukasi kepada seluruh staf kita tentang bagaimana menggunakan B3 yang baik dan benar dan aman di rumah sakit. Ya. Jadi kalau mau kita menggunakan B3 yang aman di rumah sakit, ada proses-proses yang harus kita lalui. Yang pertama pasti harus ada inventarisasinya dulu. Ya, jadi di rumah sakit itu ada B3-nya apa aja, jenisnya apa, jumlahnya apa, simbolnya seperti apa, lokasinya di mana. Ya itu harus jelas dulu. Kalau sudah ada, maka bagaimana penanganan, penyimpanan, dan penggunaannya. Ya, artinya kalau misalnya tadi formalin itu adanya di mana? Di laboratorium dan misalnya di OK terkait karena memang dipakai untuk pengawetan potongan ya. Jadi kalau ada misalnya pemeriksaan PA itu diawetkan dengan formalin misalnya. Bagaimana penanganannya, bagaimana penyimpanan, bagaimana penggunaannya itu harus jelas.
Kemudian bagaimana APD-nya kalau memang diperlukan dan prosedur penggunaannya. Ya, jadi kalau terjadi tumpahan atau paparan itu mereka tidak akan terkontaminasi. Pelatihannya apa sih yang dibutuhkan oleh staf? Ya, kalau harus menangani B3. Rambu-rambunya atau labelnya seperti apa? Ya, kita punya beberapa label untuk B3 ya, dan itu harus terisi untuk setiap kemasan yang B3 yang ada di rumah sakit. Ya, jadi setiap kemasan tadi selain label juga harus ada label B3 ini gitu. Ya, label ini artinya termasuk kategori yang mana untuk B3-nya dan tadi apa APD yang diperlukan. Nanti itu biasanya akan berhubungan dengan MSDS ya, atau Material Safety Data Sheet. Jadi kalau MSDS-nya seperti apa, labelnya itu seperti apa juga harus sesuai ya. Pelaporan dan investigasi kalau ada tumpahan atau exposure ya, jadi kalau ada staf yang terpajan itu harus ada laporannya. Dokumentasinya, jadi kalau tadi B3 tadi itu belinya di mana? Ya, izinnya seperti apa, lisensinya seperti apa, persyaratan lainnya seperti apa. Ya, jadi kita tahu bahwa memang kita mendapatkan dari misalnya pemasok yang benar untuk B3 ini. Gitu. Demikian juga untuk proses pengadaan atau pembeliannya dan juga pemasok atau supplier wajib melampirkan tadi MSDS ya, lembar data keselamatan. Informasi yang tercantum dalam lembar data keselamatan tadi harus diedukasi kepada staf di rumah sakit, terutama staf yang menyimpan B3 di unitnya. Ya, lanjut. Untuk 5.1, rumah sakit memiliki sistem pengelolaan limbah B3 cair dan padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti kalau untuk poin A sampai K-nya, Bapak Ibu baca saja di maksud dan tujuan. Yang penting ada regulasinya seperti apa untuk masing-masing poin tersebut. Itu untuk limbah baik cair maupun juga limbah padat. Ya, untuk limbah padat, kalau dikelola mandiri, bagaimana regulasinya? Kalau pihak ketiga ya yang berizin itu bagaimana juga untuk pemusnahan keduanya baik padat maupun cair yang tidak bisa dibuang ke IPAL. Ya, dan juga untuk limbah cair itu bagaimana? Ya, jadi memang setiap limbah ini semuanya punya pengelolaan tersendiri. Nah, tadi juga di PPI kita juga ada kan limbah yang sendiri-sendiri tadi ya. Darah dan produk darah ada sendiri, limbah benda tajam sendiri. Nah, itu ada hubungannya dengan ini juga gitu ya. Jadi dengan limbah-limbah yang memang berbahaya dan beracun. Nah, untuk rumah sakit harus menetapkan jenis limbah berbahayanya itu apa saja dan mengidentifikasi pembuangannya. Ya, kalau mau pakai kode warna boleh, mau pakai label juga boleh. Ya, kategori limbah B3 di sini ada limbah B3 menular, ada benda tajam, ini sama ya, seperti yang PPI, patologis dan anatomi PA ya, misalnya ada jaringan tubuh, farmasi, tadi obat, misalnya obat-obat narkotika ngebuangnya seperti apa, bahan kimia logam berat atau wadah bertekanan ya, genotoksik atau sitotoksik tadi misalnya terkait punya radioaktif ya, juga radioaktif di sini sitotoksik itu juga beda lagi. Itu biasanya lebih selain radioaktif dia juga biasanya yang berhubungan dengan pengion ya, radiasi pengion yang lain. Jadi misalnya yodium dan sebagainya. Sistem penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini semua sudah diatur. Bapak Ibu bisa melihat regulasinya dan juga peraturannya kalau untuk limbah saya yakin cukup banyak ya dan bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, untuk persyaratan fasilitas pembuangan sementara, ya, jadi pastikan Bapak Ibu karena tadi tidak bisa langsung membuang, pasti bikin sesuatu yang sementara di rumah sakit. Maka di sini ada persyaratannya ya yang memang sudah menjadi ketentuan, yaitu lantainya harus kedap ya, berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik serta mudah dibersihkan dan melakukan disinfeksi. Ya, ada sumber air atau keran air untuk pembersihan yang bisa dilengkapi dengan sabun cair, mudah diakses untuk penyimpanan limbah, dapat dikunci ya, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Kemudian mudah diakses oleh kendaraan atau siapa yang akan mengumpulkan limbah tersebut ya, loading docknya, jadi harus jelas. Kemudian terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja. Ya, jadi jangan bikin TPS yang kalau hujan sedikit banjir, tergenang. Ya, harus dibuat tempatnya bagaimana caranya tidak terkena dengan banjir. Ya, contohnya seperti itu. Karena Indonesia paling sering ya kita di mana-mana dikit-dikit kan banjir. Apalagi kayak gini sekarang banyak hujan, setiap hari hujan. Tentunya hal ini harus jadi pertimbangan pada waktu kita membuat sebuah TPS yang ada di lokasi rumah sakit. Ya, terlindung dari hewan, kucing, serangga, burung. Ya, jangan sampai nanti
ada kucing di situ terus jadi mati ya karena misalnya kecemplung atau gimana ya. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai. Ada perputaran udara ya karena di dalam limbah-limbah ini pasti ada bau. Dan kalau semakin lama disimpan ya tadi harus ditentukan juga berapa lama penyimpanan untuk masing-masing limbah ini. Pasti di dalam suatu periode tadi ada bau dan bau itu harus bisa diputar ya, harus bisa mewakili sistem ventilasi yang baik. Kemudian berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan, harus jauh dari dapur ya, nggak boleh dekat-dekat. Kemudian peralatan pembersihannya, siapa yang membersihkan itu harus jelas pakai APD apa. Ya, jadi tadi misalnya mau kapan pakai masker, kapan pakai penutup kepala, kacamata, goggle, sepatu bot dan sebagainya ini harus betul-betul diatur di dalam regulasi Bapak Ibu sekalian. Dan juga dinding, lantai dan juga langit-langit tadi di tempat TPS tadi harus dalam keadaan bersih termasuk pembersihan lantai setiap hari. Ya, jadi tidak boleh nanti kalau kita masuk itu sudah lebih tinggi dari kita tumpukannya. Ya, artinya kalau sudah seperti lebih dari itu, bagaimana proses pengambilannya? Ya, bagaimana kerjasama Bapak Ibu dengan KSO atau vendor untuk pengambilan tadi limbah-limbah tadi? Ya, itu akan menjadi pertanyaan. Jadi usahakan memang bisa diambil sesering mungkin sehingga tidak menjadi potensi bahaya untuk rumah sakit, baik tadi dari sisi infeksi atau juga dari sisi beracunnya, gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang harus kita betul-betul kita kelola resikonya dengan baik agar fungsi-fungsi tadi dapat dipertahankan. Untuk standar MFK 6 ini adalah proteksi kebakaran ya. Jadi ada proses untuk mencegah, menanggulangi bahaya kebakaran dan menyediakan sarana jalan keluar yang aman dari fasilitas sebagai respon terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya ya. Jadi harus diperhatikan bagaimana jalan keluar yang aman kalau sampai terjadi emergency, bagaimana proses evakuasi bisa dilakukan dari jalan keluar tersebut ya. Jadi elemen penilaiannya di sini ada beberapa yang mau diminta. Yang pertama adalah ada pengkajian risiko kebakaran secara proaktif. Lagi-lagi pengkajian proaktif ya. Nanti silakan baca poin A sampai I-nya apa. Kemudian didokumentasikan dalam daftar risk register atau daftar risiko ya. Kemudian ada proses proteksi kebakaran yang meliputi poin A sampai F pada maksud dan tujuan. Itu juga Bapak Ibu tinggal lihat aja apa aja ya. Ada kebijakan dan pemantauan larangan merokok bagi area di rumah sakit. Kemudian ada pengkajian risiko proteksi kebakaran. Ya, jadi kalau sudah ada alatnya di rumah sakit gitu ya, harus ada pengkajiannya terhadap risiko proteksi kebakaran. Apakah semua alat yang kita punya ini memang sudah bisa mengurangi terjadinya risiko kebakaran tadi gitu ya. Apakah kalau di sini memang cukup dengan APAR? Apakah kalau di sini harus pakai sprinkler? Apakah kalau di sini harus pakai deteksi misalnya panas misalnya gitu, heat detector, atau harus dilengkapi dengan yang lainnya? Itu harus ada pengkajiannya masing-masing ya. Dan itu akan tidak sama untuk setiap gedung karena juga tadi setiap gedung tadi sesuai jenis tingkatnya juga akan berbeda ya. Kalau dia lantainya cuma 2 lantai rumah sakitnya sama rumah sakit yang mungkin 13 atau 20 lantai akan beda bagaimana program proteksi kebakarannya ya. Kemudian rumah sakit memastikan semua staf memahami proses proteksi kebakaran termasuk melakukan pelatihan penggunaan APAR, hidran dan simulasi kebakaran setiap tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan APAR, hidran dan simulasi kebakaran itu 3 hal yang berbeda. Ya. Kalau sekarang kita seringnya kan cuma pelatihan pakai APAR, terus semprot-semprot pakai karung goni yang basah itu ya, kemudian kita kasih karung goni itu udah. Ya. Tapi simulasi kebakarannya tidak pernah dilakukan. Yang paling sering seperti itu. Ya, tapi simulasi kebakaran adalah kalau terjadi kebakaran, bagaimana proses evakuasi dilakukan. Berapa menit yang diperlukan untuk mengevakuasi semua pasien yang ada di rumah sakit pada saat kebakaran. Kemudian kejadian apa yang menghalangi terjadinya evakuasi tersebut. Itu semua harus dinilai. Ya. Dan kemudian di poin F, peralatan pemadaman kebakaran aktif dan sistem peringatan dini serta proteksi kebakaran secara pasif telah diinventarisasikan, diperiksa, dan diuji coba serta dipelihara sesuai dengan peraturan perundang. Jadi tadi APAR, kemudian hidran, heat detector, semua itu harus ada listnya kapan diperiksa terakhir, masih berfungsi dengan baik atau tidak, uji cobanya terakhir kapan, ya, dan bagaimana kalau sampai terjadi itu sudah diuji cobakan, ditestingkan, ya dinyalain tuh nyala atau tidak. Ya, misalnya kalau dia heat detector, ya coba aja kita kasih api, nyala nggak heat detectornya. Misalnya contoh seperti atau sprinklernya mengeluarkan air nggak pada saat misalnya ada asap atau ada api. Ya contohnya seperti itu.
Nah, untuk pengkajian resiko kebakaran, di sini kita bisa menggunakan beberapa hal. Yang pertama adalah lakukan kompartemen bangunan untuk mengisolasi asap atau api. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu kebakaran, agar tidak menyebar dari satu area ke area yang lainnya, maka buatlah suatu area kompartemen. Bagaimana cara membangun kompartemen itu? Ya. Kemudian kalau dia ada laundry atau ada binatu, kemudian area berbahaya di ruang di atas plafon, ya. Karena kalau laundry ada yang memakai sistem laundry dengan laundry chute, ya. Jadi yang pakai kayak perosotan gitu untuk taruh laundrynya, kemudian diturunkan ke bawah, itu juga berpotensi untuk menjadi penyebaran api dan asap pada waktu terjadi kebakaran. Tempat pengelolaan sampah udah pasti ya. Kalau ada sampah di situ kemungkinan ada hal-hal yang mudah terbakar yang akan bisa meningkatkan terjadinya resiko kebakaran. Pintu keluar darurat yang aman, seperti apa emergency exit-nya. Dapur itu udah pasti ya, termasuk peralatan memasak dan juga minyak yang dihasilkan. Misalnya pembuangan minyaknya itu juga menjadi area yang mungkin menjadi resiko kebakaran. Sistem dan peralatan listrik baik darurat maupun alternatif serta jalur kabel dan instalasinya. Ya, jadi kabel yang sudah tua mungkin ya beresiko untuk korslet dan sebagainya itu adalah termasuk pengkajian resiko kebakaran yang harus dibuat oleh tim MFK. Ya. Kemudian penyimpanan dan penanganan bahan yang berpotensi mudah kebakar, ya, misalnya cairannya apa, gas medis dan sebagainya, itu harus ada juga. Prosedur dan tindakan untuk mencegah dan mengelola kebakaran akibat pembedahan. Ya, jadi kalau misalnya kauter contoh yang dipakai di OK itu kan biasanya bisa menyebabkan juga kalau dia korslet, ya, bisa keluar percikan juga di situ. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan korslet dimanapun itu berada harus menjadi bagian dari pengkajian risiko kebakaran di rumah sakit. Nah, berdasarkan hasil pengkajian tadi, ada suatu proses proteksi kebakaran untuk, ya ini ada A sampai F, ya. Bagaimana pencegahan kebakaran itu melalui pengurangan risiko seperti penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar secara aman. Ya, artinya bagaimana kita menyimpannya supaya tidak mudah terbakar. Kedua, konstruksinya. Ya, apakah konstruksi itu dekat dengan bangunan yang ditempati pasien? Ya, jadi misalnya kalau sering tuh kita berlokasi rumah sakit karena kecil, mungkin gas medis adanya itu di sebelah dari rawat inap gitu. Ya, atau supaya dekat sama instalasi OK misalnya gitu. Sering seperti itu ya. Sebenarnya kalau di luar negeri itu ada aturannya. Ya, berapa meter itu yang harus dibuat jarak antara alat-alat tersebut dengan bangunan. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ada aturan yang jelas untuk mengatur itu. Tapi setidaknya kita sebagai tim MFK memastikan bahwa situasinya itu aman. Dan kalau terjadi suatu ledakan atau apapun, bagaimana kemungkinan itu tidak menyebar ke area yang paling dekat dengan pasien. Ya. Kemudian juga jalur rambu dan jalur evakuasi yang aman dan tidak terhalang kalau terjadi kebakaran. Ya, jadi sering kalau kita buka pintu exit kebakaran itu isinya adalah tempat untuk menyimpan barang, ya, atau gudang. Ya, jadi bagaimana itu kalau ada kebakaran nanti nggak atau misalnya suka tempat tidur yang tidak terpakai. Sering tuh kalau kita buka pintu kebakaran itu yang keluar seperti itu atau pintunya terkunci. Terutama di pintu yang bagian bawah. Karena kalau pintu bagian bawahnya dibuka, biasanya suka nanti ada orang bisa masuk dari situ gitu katanya. Ya, jadi bagaimana pada saat karena kita nggak pernah tahu kebakaran itu terjadinya kapan. Dan kalau itu sudah terjadi, terus orang nggak bisa keluar, nah, disitulah kita sebagai suatu sistem rumah sakit artinya belum sempurna memikirkan hal-hal tersebut. Ya, kemudian penyediaan sistem peringatan dini yang pasif tadi misalnya smoke detector, heat detector, alarm kebakaran dan sebagainya. Kemudian penyediaan fasilitasnya meliputi apar, hidran, sprinkler dan sebagainya, ya. Dan sistem pemisahan atau isolasi dan kompartementalisasi baik api maupun asap. Ya, ini sesuatu yang tentunya mungkin Bapak Ibu baru mungkin belajar, tapi inilah sebenarnya sistem proteksi yang memang seharusnya dimiliki oleh sebuah sarana, dalam hal ini adalah rumah sakit. Ya. Kemudian peralatan medis ya, kita masuk ke dalam MFK 7 di sini. Bagaimana rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pengelolaan peralatan medik. Ya. Nomor 1, identifikasi dan penilaian kebutuhan alat medik serta uji fungsinya sesuai dengan ketentuan dari penerimaan alat medik baru. Jadi kalau ada alat baru, bagaimana uji fungsinya sampai kita bisa mengatakan bahwa alat medik ini adalah siap pakai dan layak pakai. Ya, kemudian yang kedua adalah inventarisasi dari seluruh peralatan medik. Jadi harus ada inventaris dari seluruh
peralatan medis di rumah sakit, apa saja alat-alatnya. Ada pemeriksaan secara berkala ya untuk alat-alat ini. Ada pengujian terhadap alat-alat ini dan memastikan tidak ada bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan alat. Contohnya misalnya kayak counter tadi ya. Itu kalau tidak diuji itu berbahaya sekali. Ya, jadi itu yang memang harus dikaji oleh tim MFK. Dan bagaimana proses pemeliharaan prevensi dan juga kalibrasi untuk alat-alat ini. Ya. Lanjut, ini untuk elemen penilaian yang diminta. Nomor 1 ada prosesnya. Jadi jelas dulu proses apa yang dipakai untuk pengelolaan peralatan medik di rumah sakit sesuai maksud tadi ya, yang ada dalam maksud dan tujuan. Kemudian siapa penanggung jawabnya? Ini biasanya ATEM ya. Kemudian bagaimana pengkajian risiko peralatan medik secara proaktif. Jadi tadi dalam peralatan medik tadi harus ditentukan juga siapa yang punya risiko paling berbahaya. Ya, kemudian ada bukti perbaikan kalau memang ada perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan kompeten. Jadi artinya tidak dibenerin sendiri gitu contohnya ya. Kalau kompeten ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak kompeten ternyata cuman misalnya tidak membetulkan secara utuh gitu atau tidak membetulkan secara benar, itu juga berpotensi untuk menyebabkan potensi cedera lagi nanti penggunaan alat yang berikutnya. Gitu. Kemudian bagaimana menerapkan pemantauan dan pemberitahuan kerusakan atau malfungsi dan penarikan atau recall. Jadi kalau alat-alat ini sudah rusak, bagaimana proses penarikannya. Dan kalau alat ini ternyata memang sudah terbukti berbahaya, misalnya ada rekomendasi dari entah kolegium atau juga mungkin manufaktur dan sebagainya, itu bagaimana proses penarikan alatnya. Dan yang penting ada laporan terkait insiden keselamatan pasien yang menggunakan alat-alat medik ini. Ya, jadi ini sekarang betul-betul yang namanya tim MFK itu kerjanya betul-betul kalau saya bilang 365 hari itu nggak tidur. Karena memang tadi 10 hal ini semuanya itu 10 hal yang berjalan di dalam keseharian kita di rumah sakit. Ya. Untuk utilitas, ini kita mungkin nggak akan bahas satu-satu. Ya, untuk MFK 8 itu yang pasti ada prosesnya bagaimana untuk memastikan semua sistem utilitas itu berfungsi. Ya, dalam hal ini meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudian nomor 2 tadi 8.1-nya adalah oke, ada prosesnya, dilakukan atau tidak gitu ya. Jadi kalau sudah ada prosesnya maka dilakukan atau tidak pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan. Kalau sudah dilakukan juga 8.2 masuk ke utilitas yang minimal yaitu adanya air bersih dan listrik dan juga sumber cadangan dan alternatif persediaan air dan listrik kalau terjadi gangguan baik sistem kegagalan sistem, kontaminasi atau juga terputusnya sistem. Jadi misalnya gini, kalau ada misalnya ada gempa bumi, terus tiba-tiba pipa air kita yang ada di bawah itu misalnya tidak berfungsi. Bagaimana caranya untuk bisa tetap mendapatkan air bagi rumah sakit? Itu contoh. Ya. Kemudian uji coba atau uji beban listrik dan sumber air cadangan atau alternatif. Jadi tadi kalau kita mau minta pertolongan keluar, kepada siapa kita minta pertolongan dan berapa lama pertolongan itu datang. Yaitu harus diuji cobakan. Ya kalau Bapak Ibu bekerja sama misalnya, oke, air di sini misalnya rusak, saya harus beli air. Beli airnya kemana? Berapa lama itu akan datang? Gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau memakai tadi genset misalnya, kita harus beli solar. Berapa lama itu harus beli solar? Pada saat kejadian misalnya ada gempa bumi, kira-kira tukang pom bensin yang jual solar itu ada nggak ya gitu loh. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan karena rumah sakit itu adalah fasilitas umum. Artinya apa? Pada saat suatu kejadian bencana, orang itu datangnya justru ke rumah sakit gitu karena akan minta pertolongan. Sehingga kita dalam hal ini memang mau tidak mau dalam tanda kutip diminta untuk menjadi sesuatu tempat yang memang dapat diandalkan gitu ya untuk menjadi tempat di mana pada saat ada kejadian bencana orang tetap datang ke kita dan dapat dilayani. Itu sebenarnya masalahnya. Gitu. Kita bukan mall yang kalau ada gempa bumi tutup aja gitu kan, enggak. Tapi kalau kita ada gempa bumi kan kita juga harus beroperasi untuk bisa membantu, tetap bisa membantu dan memberikan pelayanan karena kita justru akan jadi sumber dari kebutuhan masyarakat pada saat itu gitu. Sesuatu yang sangat penting, yang sangat dicari justru. Ya. Kemudian juga ada uji untuk pemeriksaan air bersih dan air limbah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau untuk air bersih seperti apa, limbah seperti apa, itu saya rasa sudah ada semua. Nah, untuk sistem utilitas di sini, elemen penilaiannya adalah rumah sakit menerapkan proses pengelolaan sistem utilitas, ya tadi yang A sampai E pada maksud dan tujuan, dan juga membuat pengkajian risikonya.
ya, serta komponen kritikalnya secara proaktif setiap tahun dan didokumentasikan dalam daftar risiko. Nah, setelah itu, maka ada proses pengelolaan terhadap sistem utilitas dan komponen kritikal. Yang pertama tadi, ketersediaan air dan listrik 24 jam 7 hari seminggu. Ada daftar inventaris terhadap komponen utilitas tadi. Ada proses pemeliharaan, pemeriksaan. Sorry, saya minum dulu sebentar. Ada proses pemeliharaan serta pemeriksaan dan upaya perbaikannya. Ada jadwalnya yang reguler, ya kapan dilakukan pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaannya, serta pelabelan. Ya, jadi pelabelan ini semua dari tuas-tuas kontrol dari sistem utilitas tadi, air, listrik dan yang lainnya termasuk gas medis itu harus ditandai. Ya, kemana dibuka. Jadi misalnya buka itu ke kanan, tutup itu ke kiri. Ya, tujuannya apa? Pada saat ada kejadian bencana, kita harus bisa minta tolong siapa saja untuk mematikan sistem utilitas yang harus dimatikan. Ya contoh, misalnya pada waktu ada kebakaran, siapapun harus bisa men-shutdown oksigen yang ada di dalam ruangan di tempat kebakaran itu terjadi. Nah, siapa yang bisa melakukan shutdown kalau tidak tahu kemana membuka dan menutup? Ya itulah sebabnya kenapa semua tuas kontrol atau sistem tadi harus diberikan pelabelan, kapan dibuka dan kapan ditutup itu arahnya kemana, dan petugas yang bekerja di area itu harus paham. Ya sehingga kebakarannya tidak menjadi lebih besar. Ya karena semua sistem oksigennya sudah bisa langsung dimatikan pada satu kali, misalnya satu kali di off itu berarti sudah mati semua misalnya gitu. Ya itu kan sesuatu hal yang sangat fatal kalau sampai tidak ada yang tidak bisa melakukan. Ya. Kemudian untuk 8.1 di sini ada inventarisasi sistem utilitas dan komponen kritikalnya yang tadi ada infeksi secara berkala, diuji secara berkala, dipelihara berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan diperbaiki kalau diperlukan. Ya. 8.21 ini melanjutin yang tadi, ada uji coba sumber air dan listrik cadangan atau alternatif. Kemudian ada dokumentasinya ya untuk masing-masing, air sendiri, listrik sendiri. Dan juga rumah sakit mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar untuk sumber listrik cadangan atau alternatif yang mencukupi. Ya, jadi kalau punya solar itu cukup untuk mengganti berapa lama pemadaman. Itu harus dihitung. Dan kalau memang itu berhenti gitu ya, bagaimana mendapatkannya kembali? Dan kalau misalnya pada kondisi bencana, bagaimana mendapatkannya kembali? Itu sebabnya jumlah dan tempat bahan bakar tadi memang harus jelas. Gitu, dan memang harus sudah diuji tahan terhadap sekian hari gitu ya, sekian jam, dan berapa yang diperlukan sebagai jumlah minimal yang harus disimpan di rumah sakit ya. Untuk sistem utilitas di sini ada proses untuk sistem utilitas terhadap keadaan darurat ya. Dalam hal ini adalah air bersih tadi sama, listrik juga sama. Kemudian rumah sakit mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko tinggi kalau terjadi kegagalan air bersih dan listrik tadi ya. Jadi mana yang paling terganggu dan mana yang harus diberikan prioritas kalau sampai terjadi gangguan ya. Dan ada sumber listrik dan air bersih cadangan pada keadaan darurat atau emergency ya. Untuk mempersiapkan diri terhadap keadaan darurat, maka ini harus ada proses ini, yaitu identifikasinya, kemudian pengujinya, dokumentasinya, dan juga tadi sumber air cadangannya atau listrik cadangan ya. Ini kita nggak bahas lagi ya, kurang lebihnya sama. Mungkin untuk air bersih di 8.3, yang pasti kita harus ada monitoring terhadap mutu air bersih, ya, dan juga pemeriksaan air limbah kita setiap 3 bulan, ya. Juga untuk mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal, Bapak Ibu. Jadi airnya harus dimonitor untuk kontaminasi dan juga bakteri yang ada di dalamnya. Dan pemeriksaan ini semua harus lengkap terdokumentasi, baik untuk air bersih, limbah, kemudian mutu air RO, dan juga hasil pemeriksaan air dan perbaikannya yang dilakukan kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dari hasil pemeriksaan. Kalau poligigi memakai RO termasuk juga di dalamnya ya. Jadi bukan hanya dialisis tapi juga poligigi ya, karena ada beberapa poligigi yang juga menggunakan air RO, tapi ada juga yang tidak ya. Jadi silakan sesuai sama masing-masing dari kondisi rumah sakit di tempat kita bekerja ya. Nah, untuk MFK 9 di sini adalah penanganan kedaruratan bencana ya. Jadi di sini ada bagaimana jenis dari bencana itu yang harus kita tentukan. Kemudian tim MFK juga harus menentukan ada nggak masalah dengan integritas struktural dan non-struktural.
Ya, jadi kalau misalnya terjadi suatu angin kencang misalnya, mungkin nggak tiba-tiba ya atap rumah sakit atau lobi rumah sakit yang bentuknya kaca itu pecah semua. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Bagaimana kita melakukan pengkajian risiko terhadap hal itu? Ya. Kemudian peran kita di dalam rumah sakit, strategi komunikasi kita kalau ada kejadian bencana seperti apa? Ya sering banget di sini kalau ada gempa nggak ada pagingnya. Ya, karena katanya alasannya gempanya nggak berasa. Ya, kita tuh dalam hal keseharian banyak hal-hal yang kadang-kadang di dalam hal MFK ini kita tidak terlalu memperhatikan. Memang kejadiannya mungkin satu dari beberapa tahun, tapi pada saat kejadian itu pasti akan cukup membuat kita kewalahan kalau kita tidak siap dan kita tidak melakukan latihan selama itu belum terjadi. Ya. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya pada saat terjadi bencana? Bagaimana mengelola kegiatan klinis? Ya kalau harus evakuasi misalnya pergi ke lapangan parkir, bagaimana caranya? Misalnya orang yang perlu intubasi, gimana tuh mesti melakukan terapi lanjutannya misalnya di lapangan parkir? Apakah semua orang harus melakukan ini terus gitu ya, pakai ambu bag terus gitu, mau berapa lama ya? Dan kalau gantian pun juga capek banget pastinya ya. Bagaimana identifikasi dan penetapan peran serta tanggung jawab staf selama kejadian? Itu sebabnya kenapa di rumah sakit kita berharap ada kan tadi kalau tim kebakaran hari ini siapa? Ya siapa yang pakai topi merah, siapa yang pakai itu sebenarnya tujuannya adalah mempersiapkan kalau terjadi sesuatu siapa yang bertugas sebagai apa. Jadi nggak bingung dan nggak tunjuk-tunjukkan lagi. Gitu. Dan bagaimana proses mengelola keadaan darurat kalau terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan rumah sakit untuk menyediakan pelayanan pasien, ya, termasuk kesehatan mental dari staf. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu kejadian tsunami atau kejadian bencana alam di tempat Bapak Ibu, staf Bapak Ibu sedang ada di rumah, tapi karena kejadian bencana Bapak Ibu memerlukan dia untuk datang ke rumah sakit. Tapi pada saat yang sama, dia juga kena bencana di rumahnya. Ya, dan kemudian dia tidak bisa datang ke rumah sakit karena misalnya di rumah itu ada orang tuanya yang umurnya udah tua, ada anak bayi mungkin. Bagaimana Bapak Ibu mengelola itu? Ya, staf siapa saja yang akan bisa datang kalau diperlukan dan kalau ada konflik seperti ini, bagaimana Bapak Ibu membuat regulasinya? Ya. Di sini untuk pengelolaan bencana tadi kita sudah bahas poin sampai H ya. Kemudian harus dilakukan identifikasi bencana internal dan eksternal menggunakan HVA atau Hazard Vulnerability Analysis ya. HVA ini kalau bingung Bapak Ibu bisa Google. Pasti akan keluar bentuknya seperti apa ya. Kalau mau pakai yang punya WHO punya boleh, tapi itu banyak banget. Banyak yang lebih sederhana kalau Bapak Ibu mau buat ya. Jadi nggak usah saya ingin yang penting ini mampu laksana ya karena tadi MFK ini besar sekali dan sering sekali selama ini tidak menjadi prioritas dari rumah sakit ya. Kemudian ada simulasi penanggulangan bencana minimal setahun sekali termasuk di briefing. Jadi ada disaster drill. Ya tadi jadi bukan latihan cuman kebut-kebut pakai karung basah ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kalau terjadi penanggulangan bencana? Ya gimana proses evakuasinya? Ya dan mau ditaruh di mana, berapa jumlah pasien yang bisa diselamatkan pada jumlah waktu kurun waktu yang sangat sempit misalnya ya. Kemudian staf dapat menjelaskan atau memperagakan prosedur dan peran mereka dalam penanganan kedaruratan baik bencana internal maupun eksternal dan ada area dekontaminasi pada gawat darurat kalau diperlukan. Ya karena bencana kalau dari eksternal bisa saja memang memerlukan area dekontaminasi untuk gawat darurat. Ya jadi ruang dekontaminasi yang sudah ada selama ini itu termasuk juga di dalam bagian dari penanganan kedaruratan bencana. Untuk MFK 10, di sini kalau di PPI ada IKRA, di sini ada PCRA, ya atau Pre-Construction Risk Assessment. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat sehubungan dengan konstruksi dan renovasi, dan ini tentunya kerjasama antara tim MFK dengan tim PPI. Ya. Karena yang dilakukan penilaian adalah kualitas udara, bagaimana mencegah dan mengendalikan infeksi, utilitasnya seperti apa, kebisingan, getaran, bahan dan limbah berbahaya, keselamatan kebakarannya, keamanannya seperti apa, prosedur darurat. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di dalam konstruksi tersebut, bagaimana aksesnya? Ya, orang tetap bisa lewat, tidak ada yang terluka, akses mendapatkan pelayanan seperti apa. Kemudian bahaya lain yang mempengaruhi perawatan, pengobatan, dan pelayanan. Ya, jadi PCRA ini ada penilaian risiko prakonstruksinya, ya. Jadi menerapkan penilaian risiko, kemudian melakukan penilaian risikonya sendiri. Setelah itu melakukan tindakan berdasarkan hasil penilaian risiko dan memastikan bahwa kepatuhan kontraktor itu dipantau, dilaksanakan dan didokumentasikan. Ya. Jadi kalau kontraktor itu ya umumnya sih ya
nggak pakai topi itu paling sering ya. Terus alat pengaman yang lain juga tidak dipakai. Ya, jadi apa yang harus dipakai untuk melindungi dirinya sendiri itu seringnya nggak dipakai. Ya, kalau kita melihat pembangunan di Indonesia, karena orang Indonesia itu memang berani banget gitu ya. Dan hal-hal ini yang harus kita cegah supaya ke depan jangan sampai ada kejadian atau cedera ya pada saat konstruksi, baik dari staf kita maupun juga dari pihak kontraktor itu sendiri. Kemudian pelatihan. Jadi pelatihan ini adalah seluruh staf di rumah sakit harus dilatih dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan fasilitas rumah sakit, program keselamatan, dan peran mereka dalam memastikan keamanan dan keselamatan fasilitas secara efektif. Ya, jadi semua program pelatihan MFK ini terkait keselamatan harus diberikan, terkait keamanan juga harus diberikan, terkait dengan pengelolaan B3 dan limbahnya juga harus diberikan setiap tahun. Ya. Nah, lanjut lagi terkait proteksi kebakaran juga harus ada, terkait alat medik harus ada, terkait sistem utilitas harus ada, terkait penanganan bencana harus ada, dan juga tidak hanya itu, vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatihan, kalau mereka ada di rumah sakit itu juga harus mendapatkan pelatihan. Ya, jadi bisa dikatakan seluruh program MFK itu adalah program yang harus mendapatkan pelatihan. Jadi kebayang ya, tim MFK ini makanya saya bilang 365 hari itu mungkin nggak tidur. Karena sebenarnya pekerjaannya itu banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk MFK. Saya kembalikan ke Mbak Desi sebagai moderator. Ya. Dokter Dini, untuk pertanyaan sudah Desi kirim, Dok. Banyak ya. Banyak, Dok. Sangat antusias. Kayaknya mabok nih ya pesertanya. Semoga enggak ya Bapak Ibu ya. Oke, bismillah. Penanggulangan bencana apa nih? Dari Narendra Aji Wicaksana. Ya, kalau melihat standar MFK 9 tentang penanggulangan bencana jika dibandingkan dengan standar AKP 2.1 tentang penumpukan pasien di UGD, oke. Apakah standar tersebut merupakan hal yang sama atau bisa digabungkan atau sesuatu yang berbeda? Bagaimana aplikasi di lapangan? Jika berbeda, siapa leading sektor pada masing-masing skenario, baik penumpukan di IGD maupun skenario bencana? Ya, oke. Jadi kalau bencana dan penumpukan pasien UGD itu dua hal yang berbeda, ya, Pak Narendra ya, mungkin dokter ya, Dokter Narendra. Jadi kalau pengumpulan penumpukan pasien di UGD itu terkait pada kondisi yang dikatakan aman-aman saja. Jadi misalnya hanya ada karena ternyata tadi dokter UGD-nya hari ini tuh cuma masuk satu orang, sehingga pasiennya tuh numpuk gitu nggak masuk. Ya, jadi kalau kita bedakan di AKP itu adalah kondisi biasa-biasa aja, tidak ada suatu kondisi bencana. Tapi kalau pada kondisi bencana itu memang betul ada bencana. Jadi misalnya tadi ada gempa bumi di mana tiba-tiba UGD-nya kedatangan 100 orang. Ya, yang harus semuanya misalnya mendapatkan pertolongan. Bagaimana prosesnya untuk melakukan triasenya di situ? Siapa yang harus mendapatkan pertolongan pertama, siapa yang mendapat pertolongan kedua, siapa yang ketiga. Nah, itu harus ada. Jadi beda, ya. Kalau tadi pada kondisi biasa-biasa aja, triase juga dilakukan, tapi tidak pada kondisi bencana. Penanggung jawabnya, ya tentunya kalau untuk yang flow di UGD, itu tadi manajemen dan juga tim UGD. Kalau pada waktu bencana, itu adalah tim yang sudah ditunjuk oleh rumah sakit untuk penanganan bencana. Yang pastinya itu adalah tim MFK rumah sakit. Nomor 1. Ya, bekerja sama dengan medis dalam hal itu. Ya, tapi untuk koordinasinya atau pimpinannya selama jam kerja biasanya dua-duanya itu dipimpin oleh dokter UGD, baik yang bencana maupun yang tidak bencana. Ya, di luar, kalau pagi itu manajemen sampai jam kerja selesai. Tapi begitu jam kerja selesai itu adalah dokter UGD atau MOD. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan memilih siapa yang menjadi penanggung jawab kalau sampai ada bencana ya pada jam kerja dan di luar jam kerja. Ya kalau jam kerja, kalau UGD ya tetap UGD, tim UGD ya, bukan dari manajemen ya seperti itu. Kemudian Ibu Ai Diana Puspawati, MFK 2. Penanggung jawab MFK itu harus regulasi khusus tentang pedoman pengorganisasian MFK atau bisa saja menggunakan regulasi yang ada. Kalau di rumah sakit saya yaitu regulasi pedoman pengorganisasian K3RS setelah dikaji poin-poinnya atau harus bagaimana. Iya. Jadi tadi 5 poin itu harus masuk ya. Jadi bukan hanya K3. Jadi kemampuannya harus bisa mengelola semua itu. Ya, jadi manajemen lingkungan juga harus bisa, fasilitas juga bisa, ya. Kemudian tadi farmasi juga harus bisa,
Ibu baca yang poin A sampai E-nya. Nah, jadi tadi saya katakan satu orang nggak bisa megang semua. Kepalanya silahkan ditentukan siapa yang menurut Bapak Ibu paling kompeten. Tapi dia pasti harus punya tim yang sama kompetennya dengan dia untuk masing-masing area itu. Tadi ya saya bilang saya nggak bisa jadi dokter, jadi perawat juga, jadi farmasi juga, jadi fisioterapi juga kan nggak bisa. Ya, jadi harus ada yang atem yang jago siapa, untuk yang counseling yang jago siapa, ya, untuk yang farmasi yang jago siapa itu harus ada semua. Ya. Kemudian ini tadi jika dari Dokter Anita Rosalina Siregar. Jika keterbatasan SDM, pelayanan laboratorium dan radiologi tidak sampai 24 jam, tapi ada jadwal on call untuk petugas, apakah bisa? Boleh, ya. Tapi yang harus dipastikan di situ adalah apakah memang kalau on call itu betul-betul petugasnya datang. Ya. Jadi artinya jangan sampai Bapak Ibu bikin on call tapi giliran ditanya atau giliran pada kenyataannya orangnya ternyata tidak datang. Ya, jadi bagaimana memastikan bahwa pelayanan pasien itu tetap terjadi gitu ya, atau pasien itu tidak mendapat penundaan pelayanan karena tadi sistem on call tadi. Itu yang Bapak Ibu harus pastikan. Ya. Kemudian dari Dr. Ausvin Geniusman, MHKes, apakah standar MFK ini standar dengan K3RS? Jadi tadi ya, dokter, K3RS itu hanya bagian dari MFK. Ya, jadi silahkan tadi dibaca lagi untuk uraian tugasnya itu semuanya selengkap itu. Jadi silahkan dipilih semuanya siapa yang bisa mewakili. Jadi MFK ini salah satunya hanya K3RS. Kalau dulu itu kayaknya K3RS semuanya, kalau sekarang sudah lebih jelas ya mana yang menjadi bagian K3RS dan mana yang bukan. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, ini ada sarjana teknik nih, Pak Arief Wisaksono ya. Izin bertanya, terkait MFK penanggung jawab yang kompeten apakah diwajibkan bersertifikasi? Dan jika wajib, lembaga apakah? Iya. Jadi kalau untuk hal ini tentunya sesuai dengan kalau kita pada dasarnya kalau kita melihat siapa yang paling kompeten untuk menjadi penanggung jawab MFK itu yang paling tahu pasti adalah manajemen. Ya, kita tidak mengharuskan ada sertifikasi khusus. Kalau ada pelatihan boleh, ya, karena ini adalah kerjasama tim. Jadi tadi jangan sampai kita jadi terfokus pada harus ada pelatihan sertifikat MFK. Boleh kalau mau ada, ya. Tapi pasti ada orang dari semua uraian tugas yang A sampai E tadi, siapa yang paling kompeten menurut Bapak Ibu. Itu saja yang dijadikan sebagai kepala. Ya, kalau pelatihannya untuk semua silahkan mau dibuat pelatihan, mau internal boleh, mau eksternal boleh, tidak ada ketetapannya. Ya, yang penting pada waktu kita survei ke rumah sakit, semua program fokus standar 1 sampai 10 ini ada. Ya, siapa yang melaksanakan itu kita serahkan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini standarnya memang lebih terbuka, lebih memungkinkan kita untuk bisa mencapai suatu pencapaian yang baik, ya. Dan juga tadi dari sisi sertifikasinya mau internal boleh, mau eksternal juga boleh, ya. Dan kalau memang belum ada sertifikasinya, kalau memang dia tadi misalnya seorang sarjana counseling, kita anggap sudah kompeten, atau misalnya seorang sarjana K3RS, ya sudah kompeten juga gitu. Ya tinggal bagaimana memadukan ini menjadi satu tim yang memang bisa saling bekerja sama. Ya, untuk Mbak Helena pertanyaannya sama ya dengan Pak Arief Wicaksono. Saya nggak lanjutkan. Kemudian ada Bu Faisal, Pak Faisal Amin Dalimunte. Pelayanan PAP jika hanya ada satu apoteker farmasi klinik, apakah semua CPPT harus diisi? Ya, jadi gini ya, farmasi klinis itu pasti dapatnya susah. Demikian juga dengan apoteker. Kalau Bapak Ibu misalnya hanya tadi ingin melakukan mengenai untuk pelayanan PAP, hal-hal yang bisa dikerjakan oleh apoteker atau farmasi klinis tadi itu boleh dilatihkan kepada AA untuk melakukan pekerjaan farmasi klinis atau apoteker pada saat mereka tidak ada. Dan kemudian tapi terakhirnya itu harus direview oleh si apoteker atau oleh si farmasi klinis. Ya, jadi kita tahu bahwa nggak semua rumah sakit atau bukan masalah mungkin masalah resources, tapi mencarinya juga sulit gitu ya, kan harus pelatihan dulu dan sebagainya. Jadi kalau yang sudah punya itu silahkan melatih teman-teman yang ada di rumah sakit. Jadi selama dia tidak ada yang mengerjakan, tapi nanti pada waktu dia masuk dia harus mereview semua pekerjaan teman-teman AA-nya tadi, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jadi jangan menjadi hambatan lagi. Ya. Kemudian tadi Pak Albert Hasibuan pertanyaannya sama ya. Jadi MFK dan K3RS. K3RS hanya bagian dari MFK.
Kalau mau jadi penanggung jawabnya itu ketua K3RS, boleh. Ya, jadi nggak usah takut bahwa itu tidak ada atau tidak diperbolehkan. Ya. Ada lagi dari dokter gigi Laili Rahmawati. Yang dimaksud dengan apar berbeda-beda dengan ruangannya seperti apa? Ya, apar itu berbeda-beda ya. Jadi ada apar yang itu misalnya aman untuk kalau dia jatuhnya itu di ruang rekam medik itu biasanya bentuknya bubuk ya. Kemudian juga untuk apar yang berbau dipakai untuk ruang MRI itu berarti MRI compatible. Jadi artinya dia tidak nempel dengan mesin MRI-nya. Ya, jadi itu nanti Ibu bisa belajar ya. Banyak memang MFK ini ilmunya tuh luas sekali Bapak Ibu belajar MFK. Jadi banyak hal yang Bapak Ibu akan tahu bahwa tidak semua apar yang digunakan itu sama. Jenisnya tuh berbeda-beda. Ya. Kalau dijelaskan di sini nanti kita habis waktu ya, tapi kira-kira seperti itu. Udah habis sih Mbak Desi pertanyaan.